siang. Selamat siang. Yang balas cuma satu nih. Siang Yang kakak. siang. Oke. Apa kabar semuanya? Udah pada makan belum? Belum kak. Waduh. Aduh, mau dong, lapar nih. Iya kak, lapar. Nanti ya di rumah masing-masing. Nah teman-teman yang belum on cam yuk kita nyalain kameranya biar bisa ngeliat nih satu sama lain. Halo, aku Semua. polar bear. Jadi warna Aku pink beruang sekarang. kutub. Wah tuh Jevon jadi beruang tuh. Keren banget. Hai. Cici Mari berubah, lo pakai baju warnanya pink sekarang. Nah Giovanna udah nyalain kamera juga tuh. Halo. Kak Monik, ini bisa share screen apa aku yang ngapain kak? Boleh ya kok Jevon yang share screen? Oke. Nah sekarang seperti biasa teman-teman kita memulai sesuatunya dengan doa dulu nih. Dan, nah Kak Monik mau dong minta satu kesediaannya untuk kita membuka doa. Satu teman yang mau mimpin doa siapa? Saya. Siapa itu? Siapa itu? Siapa tuh? Giovanna ya? Oke. Suaranya aku udah kenal. Mantap. Yuk teman-teman kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Pesan, Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur atas penyertaan dan berkat-Mu dalam pertemuan ketiga ini. Kami para remaja ingin mengenal-Mu melalui sesama kami. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat lebih dekat kepadamu, terutama dalam masa Prapaskah ini, agar dalam menyambut dan merayakan Paskah penuh kemenangan demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Wah, Thank you, Giovanna. Terima kasih, Giovanna. Nanti buat teman-teman yang mau mimpin doa lagi, nanti ada doa penutup ya, tenang aja. Keren banget, Giovanna. Udah jadi jempol banget nih, berani mau mimpin doa buat Bina Iman Remaja kita hari ini. Nah, teman-teman, seperti biasa, ada yang tahu nggak, ada yang ingat nggak, ada yang baca nggak, bahwa hari ini kita mau bahas tentang apa sih? Kayaknya Ko Jevon nih mau cerita firman Tuhan tentang apa ya temanya? Ada yang ingat nggak? Ayo. Flyer. Peran gereja dalam bidang sosial. Perlindungan sosial. Morgan tadi ya? Oh, keren. Wow, Morgan juga udah chat tuh, sama tuh. Keren. Betul banget. Keren. Kayaknya Mami Papinya Cimonik. Mami Papinya kayak pada kalah. Pokoknya anak-anak Bina Remaja semua ngikutin pertemuan 1-4 dengan baik loh. Coba tanya Mami Papi ya, pasti nggak ikut lingkungan. Jadi keren banget nih. Dan berarti kita hari ini akan mendengarkan sharing dari Ko Jevon pastinya tentang firman Tuhan ya. Bagaimana sih gereja nih dalam perlindungan sosial. Nah, biar makin semangat nih, karena udah siang-siang gini nih, cuacanya hot, kita juga makin harus membakar semangat kita. Kita mau nyanyi-nyanyi sambil gerak-gerak dong. Wuhuu. Halo, Kak Jevon. Ayo, goyang. Oke, nah jangan malu-malu ya teman-teman, yang di rumah kita gerak-gerak. Jauh dalam hatiku ada kasih-Mu, amat manis ku dekat padamu. Memperhatikan-Mu, permanis hatiku, layani-Mu segenap pikiranku. Menuntun hatiku, itulah firman-Mu, ku ikuti langkah kasih-Mu. Ku kan bertindak sesuai kehendak-Mu, puaskan Kau senang hatiku, puaskan Kau senang hatiku. Kini ku di dunia
berbeda, hanya kaulah yang bersamaku. Kita saling mengasihi, tak diganggu kesedihan, tak diganggu kesedihan. Kenangan buruk berlalu, kenangan buruk berlalu. Sudah, Kak, Yeay. ternyata. Wah, asik banget lagunya. Thank you Kak Jevon untuk lagunya Thank yang you. bagus banget pada siang hari ini. Oke teman-teman, kita langsung aja yuk dengerin firman Tuhan yang akan di-sharingkan sama Kak Jevon. Silakan kok. Halo, pagi teman-teman semuanya. Mana nih suaranya? Selamat pagi, Kak. Iya, halo, selamat pagi. Oke, bentar, kakak mau jadi beruang kutub lagi ah. Kayaknya seru. Ah, jadi beruang kutub Berubah. deh. Nah, teman-teman, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Markus 14 ayat 3 sampai 9. Nah, kakak minta tolong nih untuk Saya, Kak, untuk Waduh, baca Dev. Waduh, keren banget, Dev. Oke, boleh 2 orang lagi? Siapa? Ayo, sebut namanya langsung ya. Ada yang mau baca? Saya, Siapa itu? Gerald. Gerard. Oke, Dev, Gerald, sama Eksa ya. Eksa yang angkat tangan. Henry ya. Oke, berarti Dev yang pertama, Gerald yang nomor 4, Dev yang nomor 5 ya. Silakan. Dev. Ya, Ya, yuk. Baca yang 3, Dev yang 3, Gerald yang 4, nanti Eksa yang 5 ya. iya, Kak. Oke. Markus 14 ayat 3 sampai 9. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan. Datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Sudah dipecahkannya leher buli-buli itu. Dev, kok suara tambah lama tambah hilang? Halo? Nah, silakan. Oke, aku ulang lagi ya yang ayat 3. Oke. Ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan. Datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya, leher buli-buli itu dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Oke, thank you, Dev. Yuk, sekarang Gerald ya, nomor 4 ya. 4. Ada orang yang menggali gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pembolsan minyak narwastu ini? Oke, selanjutnya Eksa. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Oke. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepada. Lanjut, Gerald.
Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Oke, yang terakhir. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Kristus. Kristus. Oke, terima kasih Dave, Ya, Gerald, sama-sama, Kak. dan Eksa untuk partisipasinya ya. Oke, nah kita pada hari ini akan membahas tentang apa yang sudah dilakukan oleh wanita tersebut. Tadi ada yang masih ingat apa yang dilakukan oleh wanita itu terhadap Yesus? Ayo, siapa yang masih ingat? Yang baca masih nggak ingat? Kakak nggak jadi beruang lagi deh, nggak enak, ekspresinya nggak kelihatan. Ayo, siapa yang ingat tadi si ibu-ibunya ngapain? Kakak balik lagi nih. Mencurahkan minyak ke kepala Yesus, bukan? Betul, itu siapa tuh? Saya, Eksa. Oh, Eksa, iya, betul Eksa. Si ibu ini mencurahkan minyak nawastu yang murni, harganya tuh mahal banget guys, tapi dia tuh memang benar-benar rela untuk membasuh kaki Yesus pakai minyak itu, pakai rambutnya. Wah, keren banget nggak sih? Nih, kenapa kok dia melakukannya? Ketika si Yesus itu duduk sampai di rumah si wanita itu, dia tuh langsung nih ngasih istilahnya apa ya, kayak persembahan diri dia lah jatuhnya, kayak gitu. Dengan ikhlas, berarti kan dia ikhlas banget tuh karena minyaknya mahal, terus diurapin si Yesus. Karena dia tahu Yesus datang, terus istilahnya kayak apa ya namanya ya, Yesus datang ke sana, Yesus kan benar-benar mulia, mau datang ke dia. Akhirnya dia mau merelakan seluruh apa yang dia punya untuk menebus dosa lah istilahnya. Karena ceritanya di sini pasti tiap-tiap kita tuh punya dosa gitu kan. Nah, tindakan nyata tanpa memikirkan apa yang dia lakukan itu bukanlah hal yang sia-sia gitu. Jadi sebagai remaja, harapan orang tua dan gereja dapat bertindak betapa dirinya dibutuhkan orang lain. Maksudnya gini ya. Permisi Pak, saya izin ke toilet sebentar. Ya, boleh Selin, silakan ke toilet. Istilahnya, kita kan hidup kita itu kan bukan sendirian ya teman-teman ya. Kita punya keluarga, kita punya teman-teman, kita punya komunitas maksudnya ya komunitas misalnya kayak Bina Iman Remaja atau gereja gitu kan. Terus kita juga punya orang-orang di sekitar kita yang mungkin kita nggak kenal, tapi itu adalah saudara kita juga. Maksudnya yang gimana? Misalnya orang yang sedang susah, yang istilahnya yang kurang mampu, itu kan juga saudara-saudaranya kita, kayak gitu. Nah, kita emang diajak sekarang untuk istilahnya seperti si wanita ini, biar bisa tulus untuk memberikan apa sedikit kita punya untuk membantu orang-orang tersebut, kayak gitu ya. Nah, terus di dalam kehidupan
yang sekarang ini tuh kan kita kebanyakan main gadget ya. Siapa yang suka main gadget di sini? Kakak sih suka sih main gadget sih, karena emang setiap hari pegang handphone juga sih, karena kebutuhan juga. Siapa yang kayak gitu? Ayo, siapa yang biasanya main handphone? Ah, Kak Monik ya, Kak Monik. Setiap hari pegang handphone ya, Kak Monik ya? Oke. Iya kok. Yang lain gimana? Juan Oh, tuh, Juan. Katanya saya. Juan, Dave. Ada lagi? Saya, Giovanno juga. tapi dibatasi. Iya, betul. Bagus. Bagus, bagus. Juan sambil ngakak ya. Oke, bener banget. Emang gadget sih istilahnya kita sekarang kalau mau ngapa-ngapain di gadget lebih gampang ya teman-teman ya. Cuma ada, kalau kakak setuju kalau kayak tadi Giovanno, memang harus ada waktu-waktunya Batas. lah, ada porsinya. Misalnya, ini lagi mau jam belajar, ya kita fokus di belajar. Nanti pasti ada waktunya kita bisa main handphone lagi. Main game nggak masalah, cuma ada waktunya main game, ada nanti waktunya kita pergi belajar, ada waktunya kita beribadah. Walaupun sekarang bisa online, kita tetap pakai gadget, cuma kan gadgetnya bisa berarti berfungsi dengan baik selain cuma main game atau buka IG, TikTok, atau nonton YouTube gitu ya. Atau mungkin ada yang jadi YouTuber kayak teman-teman kita yang di sini ada yang jadi YouTuber kan, keren banget. Nah, itu juga boleh. Kita bikin konten-konten yang positif atau semacam hal-hal yang pokoknya yang bisa membantu sesama kita dalam hal yang positif juga gitu ya. Nah, tapi pada saat gadget ini merebak juga ada fenomena nih teman-teman. Kadang kita tuh kayak nggak ada peduli sama sekitar nih. Kebanyakan ada teman-teman kita yang kayak gitu. Udah fokus aja sama gadget. Aduh, bentar ya, Ma, aku main handphone dulu gitu. Kayak gitu kan. Bentar dong, Ma, gitu. Nah, itu nggak boleh ya, guys. Karena istilahnya kita di dalam kehidupan kita ini butuh namanya interaksi. Gitu. Kita butuh interaksi sama teman. Kenapa? Karena misalnya nih, kalau seandainya kamu sedih, gitu kan, kamu mau cerita sama siapa biasanya? Jangan sedih deh. Misal kamu lagi happy, aku lagi dapet ini loh, aku lagi dapet makanan yang enak nih. Biasa kamu cerita sama siapa? Ayo, ada yang mau coba jawab nggak? Sama siapa coba? Kalau lagi sedih, aku dimarahin sama mama, kalian cerita sama siapa? Coba. Aku Nggak ada. dimarahin papa. Oh, kamu nggak cerita sama siapa-siapa? Enggak. Ya udah, nanti cerita sama kakak ya. Asik. Nanti cerita sama Kak Monik, cerita sama Kak Jevon, cerita Kak Maria, sama Kak Yogi juga ya. Nah, ini kalau di Winda Basudara, Kak. Maksudnya Winda Basudara, kenapa? Saya cerita sama saya sendiri, Nicole. Saya cerita sama kakak. Oh, idola. Oke. Nah, selain yang pertama, pasti kita cerita sama Tuhan, nggak, guys? Benar nggak sih? Pasti kita doa, cerita, Tuhan, aku hari ini senang banget karena hari ini Tuhan udah kasih aku kesempatan untuk misalnya kakak hari ini bisa ketemu lagi nih sama teman-teman semua kayak gitu. Terus kakak juga seneng banget nih bentar lagi kakak
habis ini mau ketemu sama teman-teman yang sudah setahun nggak ketemu gitu, komunitas yang lain. Kakak cerita sama Tuhan, dan juga kakak biasa cerita sama teman-teman kakak atau sama keluarga kakak kayak gitu, karena kayak berbagi, sharing kayak gitu. Intinya adalah yang kakak mau kasih tahu, kita tuh kalau hidup di dunia ini harus punya interaksi, teman-teman, bukan sama gadget aja gitu. Gimana sih cara kita berinteraksinya? Bisa bersapa, ya melalui gadget juga bisa sih. Kayak sekarang kan kita lagi nggak ketemu, pakai via Zoom kita bertemunya kan, tapi kita tetap berinteraksi kayak gitu. Interaksinya dua arah ya. Kalau misalnya kita cuma ngeliatin sosmed, itu kan istilah kita interaksinya cuma sama sosmednya doang gitu, nggak ada feedbacknya kadang. Atau kita main game, itu kadang kita kan cuma main sendiri doang, gitu, nggak ada interaksi gitu ya. Terus kalau di pandemi ini juga kita bisa gunain si gadget itu untuk ibadah, yang kayak kakak bilang tadi kan, misa online. Tadi Kak Monik juga misa, tapi udah offline ya Kak ya? Udah Kak, tadi Kak Oh, Monik ke gereja. Oh, Kak Monik tadi ke gereja. Kalau kakak masih Zoom nih, karena kakak belum kemana-mana gerejanya gitu guys. Kenapa sih itu kita lakuin? Biar hidup kita tuh lebih bermakna guys. Bayangin aja kalau kita misalnya ada masalah terus kita nggak cerita sama yang lain, kan rasanya sedih ya. Kok aku sendiri, aku sebenarnya aku pengen curhat nih Kak, tapi aku nggak tahu curhat sama siapa. Pasti merasa kayak gitu kan. Nah, di sanalah butuhnya kita seseorang gitu. Dan sudah dikasih wadah nih di Bina Iman Remaja gitu. Jadi terbuka ya semua teman-teman yang mau curhat. Curhat apa aja kita tampung kok, kita dengerin kok. Mau curhat misalnya kayak kemarin ada yang YouTube, kita curhat, bukan curhat, jatuhnya kita istilahnya kayak kasih tahu nih aku ada YouTube nih gitu. Terus kakak juga nontonin juga, ada kakak subscribe juga gitu ya. Bener nggak Kevin? Kenzi hampa lagi katanya. Iya. Iya. Nah, seperti itu ya guys, kira-kira. Lalu di perikop yang tadi Yesus sudah berkata, orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolongnya bila mana kamu mengkehendakinya. Nah, di sini juga kita didorong ya teman-teman, kita biar bisa ada peduli sama istilahnya orang yang susah. Betul sekali Jovano. Susahnya ini dalam arti bukan cuma miskin ya guys. Walaupun dia lagi misalnya dia tajir melintir weleh-weleh, cuma dia ada kesusahan nih, misalnya apa nih, dia nggak ada teman, atau misalnya dia susah dalam belajar, kan ada yang kayak gitu juga ya. Nah, kita bisa bantu juga gitu ya. Jadi bukan terpatok harus miskin dulu kita harus bantu gitu. Tapi semua orang. Ya, betul. 100 untuk Giovanno. Semua orang yang istilahnya membutuhkan kita punya bantuan dan kita mau membantu, dan satu lagi kita mampu untuk membantunya ya. Membantunya dengan ikhlas ya. Betul sekali. Harus ikhlas. Maksudnya ikhlas itu kayak gimana sih? Ikhlasnya itu tanpa meminta sesuatu. Iya, betul sekali, Giovanno. Thank you. Kita membantunya benar-benar pure. Kita mau bantu tanpa mengharapkan, nanti kalau seandainya kita bantu dia, kita akan mendapatkan sesuatu dari dia. No, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita seperti itu ya guys, karena Tuhan sudah istilahnya kayak Tuhan sudah membantu kita ke dalam hidup kita. Tuhan bantu kita untuk misalnya bisa dapat nilai yang bagus,
atau kita mendapatkan hadiah istilahnya kayak gitu, tapi Tuhan tidak pernah meminta sesuatu balasan apapun kan dari kita kan, benar nggak? Nah, seperti itu kita harus melihat dari Tuhan. Kayak Yesus deh. Yesus udah menebus dosa kita semuanya di kayu salib, guys. Sampai wafat di kayu salib. Karena Tuhan bilang kan, Tuhan aja pas itu aja masih doain kita ya. Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah, sangat luar biasa nggak sih? Tuhan benar-benar pure, murni, pengen kita itu dosanya dihapus dengan mengorbankan diri dia di kayu salib. Nggak minta apa-apa juga loh. Nggak minta kita disalipin juga kan. Kita semua masih hidup di sini, teman-teman. Nah, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita membalasnya dengan menjadi seperti Yesus, memberikan dan menolong sesama kita dengan ikhlas juga, kayak gitu ya. Nah, maka di sini kita diajak nih, misalnya nih, yang paling gampang nih, ada orang-orang yang kurang mampu di sekitar kita. Nah, itu kita bisa, mungkin kalau ada teman-teman punya pakaian yang nggak pernah dipakai lagi, masih layak, itu bisa disumbangin gitu ya. Atau alat-alat sekolah mungkin misalnya sekarang udah nggak kepake lagi, itu juga bisa disumbangin. Atau mungkin ada yang punya duit lebih lagi, duit jajannya ada yang tabung, ada yang suka nabung di sini? Iya. Widih, Jovano nih. Kak Monik juga suka nabung nih. Siapa lagi nih? Coba thumbs up. Darwin, keren. Siapa lagi yang suka nabung di sini? Kak Yogi ternyata suka nabung juga. Siapa lagi yang suka nabung? Gustavo ternyata suka nabung juga. Nah, kakak yakin di sini teman-teman pasti juga udah belajar nabung ya. Ya kan? Oh, Dev juga. Ya. Nah, mungkin dari sebagian tabungan kita yang tidak terpakai, bisa kita sumbangin, gitu kan. Sumbang ini kemana, Kak? Bisa ke gereja, atau mungkin misalnya kalau teman-teman ngelihat misalnya tiba-tiba ngeliatin di jalan, terus kan kalau di Jakarta masih banyak ya kita temuin misalnya di jalan tiba-tiba kita ngeliatin ada teman-teman kita yang kurang mampu, atau mungkin jangan di jalan deh, di sekitar kita aja deh, di sekitar rumah kita atau di lingkungan sekolah kita yang mungkin ada yang mungkin berkekurangan, kita bisa bantu. Misalnya dia pergi sekolah, aduh bukunya nggak ada, kita beliin buku kayak gitu. Istilahnya kecilnya kayak gitu ya. Tapi dengan ikhlas ya guys ya, tanpa mengharapkan apapun kayak gitu. Nah, pertanyaan sharingnya adalah untuk apakah aku dapat melakukannya? Oke. Nah, kita langsung aja sharing di grup besar ini, teman-teman. Aku nabung tapi dicuri. Ya, kalau itu kamu harus merelakannya ya, Dev ya. Istilahnya pasti akan apa ya? Ada berkat lain ya, Kak. Betul, ada berkat lain. Jangan sedih hati, jangan judge yang lain juga. Tetap serahin nama Tuhan, doa semoga yang nyurinya bisa berubah dan bisa diberikan jalan supaya kembali ke jalan yang baik kayak gitu ya. Gitu. Nabung tapi nggak pernah dipakai, ya itu juga nggak apa-apa. Cimaria udah berangkat, hati-hati ya Cimaria ya. Nabung nggak pernah dipakai. Nah, Nicole mungkin seandainya ada tabungannya yang nggak kepake, udah banyak nih, mungkin boleh disisihin sedikit-sedikit untuk
yang kayak kakak bilang tadi. Kita langsung aja nih, tanpa lama-lama langsung kita sharing aja ya. Mungkin dari siapa nih? Apakah aku dapat melakukannya? Kakak tutup sharingnya dulu bentar ya. Biar kelihatan nih muka-muka yang cakep-cakepnya. Nah, jadi teman-teman jawab satu-satu aja ya kayak cerita gitu ya. Apakah Iya, boleh. menyumbangkan apa, ya berbagi gitu ya kayak. Betul, betul. Bentar ya. Ayo teman-teman, ada nggak di sini siapa duluan? Coba kakak tanya satu-satu ya. Siapa ya duluan nih? Morgan pernah nggak? Sharing dong, cerita pernah berbagi apa? Ada mainan kah dikasih atau membantu teman? Yang kayak Ko Jevon cerita tadi. Jarang. Kenapa? Jarang dikasih begituan. Tapi pernah nggak, misalnya temen lagi sedih, terus Morgan hibur atau ditemenin gitu? Pernah. Tapi itu dulu. Wah, nice. Sekarang juga boleh ya lakuin lagi, kan itu kan perbuatan kita peduli sama sesama. Kakak sedih nih Morgan, asik. Aduh, ayo, thank you ya Morgan ya atas sharingnya. Ya. Ada lagi? Next, siapa? Next. Kakak. Furici. Siapa? Furici. Oh, Furici mau sharing ya? Enggak, aku manggil aja sih. Oh. Ada nggak? Karena aku sumbang di sekolah gitu pakai celengan, nanti sekolah baru sumbang ke panti asuhan. Wah, keren. Juga. Bukan seberapa banyak uang kitanya atau adik teman-teman, tapi yang penting kitanya itu mau menyisihkan ikhlas. Kayak tadi yang Jovano bilang ya, ikhlas. Betul. Keren, Furici. Siapa Thank lagi? you, Furici. Darwin nih. Darwin, blog ayo dong, kita dong. Jangan on mic dong, jangan off. Jangan matiin ini. On mic dong, on mic. Ayo Darwin, pernah nggak? Pernah. Gimana? Kan sekolah aku kan ada sumbangan pas banjir itu kan. Banjir gede, aku sumbangin tuh ke orang yang membutuhkan. Yang lagi terkena banjir gitu ya. Nice. Thank you thank you Darwin untuk sharingnya. Apalagi Gerard. Ada nggak? Apa? Ada nggak bentuk Gerard peduli sama sesama, misalnya ke teman atau ke orang di pinggir jalan atau orang tadi kayak teman-temannya berbagi gitu. Iya. Kenapa? Iya. Pernah. Boleh dong cerita apa tuh? Gira nggak tahu ceritanya. Pernah nggak misalnya Gira punya mainan yang udah lama terus nggak kepake nih, itu disumbangin, kasih gitu, pernah nggak? Ini apa? Kayak misalnya Gira punya mainan yang udah nggak kepake, terus Gira sumbangin, itu pernah nggak? Iya, seperti nggak pernah. Atau misalnya Gira temenin temen Gira yang lagi misalnya kesusahan nih belajar atau lagi kesepian, dia sedih gitu, pernah nggak? Iya, waktu Gira kelas 1, Monica yang duluan masuk, baru Gira yang kedua.
Lalu, Udah. Oke. oke, thank you Gerald. Nanti mungkin kalau Gerald ada mainan yang nggak kepake, udah bosen, boleh disumbangin sama teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang lain mau pakai gitu ya. Bener, Kak Monik? Iya, itu bisa. Iya. Thank you ya Gerald. Siapa lagi? Kak Monik gimana Kak Monik? Pernah nggak Kak Monik? Kamu Monik pernah waktu itu nabung, terus uangnya disisihin beli makanan deh, terus kasih orang pinggir jalan. Wah, keren Kamu banget. ada yang pernah juga nggak ngasih itu makanan gitu ke orang yang lapar? Siapa aku? Ya, Kak Jevan pernah nggak? Kalau aku dulu pernah kayak gitu juga sih, aksi sosial kayak gitu Kak Monik, sama teman-teman kasih nasi bungkus gitu ke jalanan gitu Kak Monik. Sama kemarin ini pernah, tapi itu sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi kita pergi ke panti asuhan gitu Kak Monik. Ke panti asuhan, terus ya bagi-bagiin hadiah gitulah ke panti asuhan. Sama kalau seandainya nggak punya, lagi nggak mau kasih sesuatu juga bisa sih Kak Monik. Dulu Gimana pernah tuh? juga, ada yang tahu ASAK nggak teman-teman? Ayo sekolah, ayo kuliah, nggak tahu ya. Jadi itu programnya gereja untuk anak-anak yang tidak bisa sekolah, ada bantuan dari sekolah, dari gereja Keuskupan Jakarta gitu teman-teman. Terus kita ngadain acara makan siang Natal tahun 2019 ya kalau nggak salah. Itu aku juga bantuin di sana untuk sebagai ngasih makanannya di mereka gitu Kak Monik. Jadi di suatu tempat kita ada bikin acara makan gitu. Kayak gitu juga nggak apa-apa guys. Seandainya kita tidak punya sesuatu yang bisa dikasih, kita bisa kasih waktu atau tenaga kita. Gitu. Atau ini Kak, bisa juga kita doain. Betul. Ya, teman-teman, kita pernah kan sering misalnya ada teman yang lagi kurang enak badan atau sakit, kita doain. Itu juga bisa bentuk kepedulian kita sama sesama. Siapa lagi nih yang mau cerita? Ayo Ada nggak? siapa? Kevin, Ada lagi Kevin. Langsung dimatiin. Selin, biasanya jika pembantu saya mau pulang kampung, saya kasih mainan yang nggak perlu lagi. Oh, iya, nice. Itu juga boleh. itu bisa dicontoh juga tuh teman-teman, Selin. Jadi Betul. mainannya kan udah nggak kepake, dia bisa kasih ke anak dari asisten rumah tangganya. Betul. Gitu. Daripada kebuang ya, Selin ya. Bener banget tuh. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya. Luisa. Ada nggak pernah apa? Cerita dong. Ada nggak? Ini Luisa. Dulu sih pernah teman aku yang nangin aku waktu lagi abis berantem sama teman aku yang cowok. Saya juga pernah nangin teman saya gitu kayak yang lagi sedih. Oh ya, Luisa Terus temenin. kayaknya pernah deh kasih duit ke orang yang di pinggir jalan itu yang pakai yang suhu badannya silver itu. Sering Oh, itu. oke. Ya udah sih gitu doang. Oh, nice. Thank you Lisa untuk sharingnya. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Kaylin. Eksa. Saya juga kalau mau pulang kadang bawa sepatu mainan buat saudara saya yang kecil. Wah, keren. Emang Eksa di mana kampungnya? Di kota mana Eksa pulang kampungnya?
Kuningan Jawa Barat. Wih, keren. Enak tuh. Ini kan Adem yang ada tuh. Goa Marianya, apa sih yang itu? Kakak pernah ke sana loh. Bagus. Pergi healing, Jalan Kak. Salib. Iya nggak sih? Iya. Wah, Morgan rame banget tuh di rumah Morgan. Mana? Tadi ada tiga teman-teman dia. Ada 2. Oh, siapa lagi nih? Ada Thank nggak you, yang Eksa. Thank you, Eksa. Geraldo Jonas. Pernah nggak? Ada nggak suaranya nih? Halo. Mana Geraldo? Aku kok nggak kelihatan, Kak. Nah ini. Ya matiin kamera, Kak. Nggak apa-apa. Geraldo Oke. Jonas, pernah nggak Geraldo bentuk kepedulian sama sesama, sama teman, sama keluarga, sama siapa? Nggak ada suara. Geraldo itu Gerald. Bukan, Kak. Beda. Geraldo, Kak. Nah. Oke. Tuh udah ada suaranya. Hilang lagi. Ada nggak suaranya, Kak? Halo, Geraldo. Nggak kedengeran sih. Nah. Ini udah tuh. Nah doang. Hilang lagi. Nah, terus hilang. Boleh diketik juga teman-teman di kolom chat kalau emang nggak bisa nyalainnya. Chat di bawah ini, asik. Biar saling menginspirasi. Biar boleh juga nih idenya tadi si Selin kasih ke pembantunya di rumah buat anaknya. Boleh juga tadi idenya siapa Luisa kasih yang di pinggir jalan gitu kan. Biar kita sama-sama bisa saling berbagi. Ada lagi nggak? Siapa ini yang rumahnya lagi seramai Ipo? Oke, siapa lagi? Ayo. Jovano? Jovano? Iya, Jovano gimana? Ada ini nggak? Pernah nggak sharing-sharing dong? Masih dimatiin mic-nya, Jovano? Bagi-bagi makanan ke cleaning service. Wah, cleaning service mana, Jovano? Ke apartemen Laguna. Oh, deket rumah aku. Kamu nggak kirim ke aku juga? Kak Jevan nggak lapar lah. Iya, aku lapar. Oke, wow, itu bareng mama papa apa sendiri, Jovano? Bareng mama papa. Oh, oke. Keren. Thank you, Jovano, untuk sharingnya. Oke, next. Siapa nih? Kakak mau tunjuk siapa lagi, Kak? Monik? Siapa ya yang belum? Lagi, Kak? Yang belum bersuara. Ini ada Josephine. Josephine nggak ada suaranya nih. Belum sapa-sapa. Josephine. Apakah ada Josephine? Atau Atalia? Queen. Ayo mana nih? Suaranya pada nggak ada. Ada nggak? Samuel? Ayo siapa? Kayogi. Iya, Samuel aja. Juga, dia katanya mau. Duh. Kevin dong kalau gitu. Udah Kevin dulu. Ya Kevin dulu baru Sam deh. Udah lama nggak denger. Kenapa? Pin, gimana Pin? Dapat duit dari YouTube? Mau disumbangin nggak tuh? Apanya? Dapat duit dari AdSense-nya YouTube? Belum dapat. Belum dapat. Ya Pin, gimana Pin? Udah pernah belum? Oh ini aksi sosial gitu. Kemarin. Oh iya. Baru kemarin ngasih barang-barang yang nggak guna gitu. Kemana Pin?
ke orang yang membutuhkan. Oh, maksudnya langsung apa pakai yayasan gitu? Nggak langsung. Oh, oke. Bareng nyokap, bokap, apa Iya gimana? ya, barang saya gitu mungkin barang ya nenek kayak piring gitu mungkin apa? Oh, laptop, Enggak, jangan. PC. Jangan. Nggak, Kenapa? nggak worth it. Nggak boleh Worth dikasih itu. it. Siapa tahu ada yang kamu beli baru terus yang lama nggak kepake. Enggak sih, kepake semua sih. Oh, kepake semua. Oke. Samuel bilang di chat. Oke. Thank you, Kevin. Oke. Untuk sharingnya. Ya, makasih. Bukan Samuel, Atalia. Pernah kasih baju yang udah nggak bisa dipakai ke panti asuhan. Oh, keren. Thank you, Atalia. Sam, ayo Sam. Jangan senyum-senyum aja nih di chat. Ayo Sam. Kevin udah tuh Sam. Cumin pernah. Cumin apaan? Cuman pernah ngasih nasi bungkus. Oh, cuma nasi bungkus. Oh, keren-keren. Nggak apa-apa, walaupun nasi bungkus, tapi itu sangat berarti untuk orang-orang yang membutuhkan, yang kelaparan. Ya. Orang pas COVID lagi parah-parahnya. Wah, itu keren sih. Bener sih. Pas dulu COVID lagi pada nggak bisa keluar, ada banyak tuh aksi sosial yang kayak gitu, teman-teman ya. Yang kasih nasi makan, yang kasih nasi kayak gitu-gitu, karena orang kan susah ya, nggak buka, rumah makannya nggak buka, mau kemana-mana semua pada tutup. Keren. Thank you Sam ya. Good. Kak Yogi coba Kak Yogi mungkin ada mau sharing juga Kak Yogi. Jadi bukan masalah banyak atau mahal barangnya yang teman-teman kasih, tapi lebih ke rasa pedulinya teman-teman, rasa ikhlasnya, tulusnya itu teman-teman. Jadi nggak apa-apa misalnya teman-teman baru cuma punya mainan bekas, mainan nggak kepake, atau misalnya teman-teman nggak punya materi bisa doain, atau kayak Kojefon bisa nuangin waktu tadi kayak gitu. Yang penting kita punya kesadaran bahwa kita peduli sama sesama kita, karena kita juga nggak hidup sendiri, kita juga mesti nolong orang lain, kayak gitu guys. Keren banget teman-teman, semua contohnya tadi bener banget, semuanya bagus, positif, bisa banget diterusin, dilanjutin, bisa buat juga biar teman-teman yang lain misalnya ada yang belum pernah ngelakuin nih, bisa juga jadi siapa tahu habis ini terinspirasi punya ide, nanti ajak mamanya, "Ma, temen aku loh kemarin ada nyumbang baju," gitu kan. "Aku mau dong," gitu ya. Betul. Mungkin Kak Yogi ada nih, tadi udah kelihatan. Iya, Kak Yogi ada. Mulutnya udah gemeter. Kalau spesifik kasih kayak seperti Kak Jevon atau Kak Moni kasih nasi bungkus sih nggak pernah. Cuman tiap bulan tuh ada kayak menyisihkan untuk jadi kalau ada kita di grup, oh kita mau ke sini nih, tiap bulan kan suka ada mau ke panti asuhan atau kemana ya. Saya ikut nyumbang gitu, tapi kalau spesifik ngasih nasi bungkus seperti itu sih enggak ya, belum ke pinggir jalan kayak gitu. Cuman kalau pas lagi ada kayak tadi dah ke panti asuhan, kadang kita kayak kayaknya bulan depan mau ke panti jompo. Nah, itu kita langsung saya ikut nyumbang. Seperti itu aja sih Kak Jevon, Kak Moni. Wah, keren Kak Yogi. Thank you Kak Yogi untuk sharingnya. Nanti kita mungkin bisa ya Kak ya, kalau seandainya udah nggak pandemi, misalnya kita udah boleh jalan-jalan keluar gitu, ntar kita bikin aksi sosial gitu kali ya Kak ya? Oh boleh tuh Kak Jevon. Waktu sebelum pandemi kita pernah ke mana ya teman-teman remaja yang ikut dulu. Kita pernah ke panti asuhan kalau nggak salah dulu.
yang waktu sebelum pandemi. Tapi udah lama Kak Jevon. Ini gara-gara pandemi belum ada lagi nih. Oh, ya udah nggak apa-apa. Mudah-mudahan pandeminya jadi endemi, kita bisa ngumpul lagi, terus kita bisa seru-seruan deh. Amin. Ada amin. Amin Kak Amin. Jevon. Teman-teman Amin. remaja juga ya. Iya. Yang percaya katakan amin. Oke. Nah, satu lagi nih Kakak mau nanya. Pada saat kalian memberikan sesuatu, apa yang kalian rasakan? Ayo. Nggak ada. Bahagia, senang di dalam hati. Oke, ada yang lain? Yang tadi udah sharing, kira-kira merasakan apa? Nggak ada. Oke. Kalau siapa tadi yang... Kalau Giovanno, gimana Giovanno? Kamu biasanya kalau udah bikin hal yang kayak gitu, merasa apa? Bahagia. Lihat orang itu juga bahagia. Oke. Senang karena bisa membantu orang yang membutuhkan, kata Kak Yogi. Betul. Oke. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya guys. Cuma sharing aja. Oh, kalian feel-nya apa gitu. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, kakak conclusion ya. Conclusion. Oh, kalau kakak biasanya kalau sudah ngasih sesuatu dengan ikhlas, biasanya kakak ngerasain, wah, senang, benar, kebanyakan mostly kita senang membantu sesama gitu ya, karena istilahnya kita bisa mau berbagi nih sama teman-teman yang membutuhkan dan happy aja gitu ngeliatin mereka, karena mereka benar-benar membutuhkan gitu kan. Kitanya juga happy, merasa damai. Nah, sebenarnya itu yang Merasa bersyukur ya, Kak. Iya, bersyukur juga, betul sekali Kak Monik. Ternyata kita diberkatin banyak loh sampai bisa ngasih juga, berbagi juga ya. Betul, betul. Betul banget. Apalagi kalau seandainya kita bisa memberikan pada saat kita berkekurangan, guys. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya gini, misalnya nih, kita misalnya kita lagi di jalan, terus kita, ini cuma ini doang ya, cuma ilustrasi doang. Sebenarnya kita ada duit nih di rumah, tapi pas di perjalanan kita cuma bawa 10.000 gitu. Terus pada saat di perjalanan kita lihat ada orang yang ternyata dia butuh duit 5.000 atau 8.000 deh, tapi kita cuma ada duit 5.000 deh misalnya gitu. Kita ada goceng-goceng, terus kita cuma tinggal itu doang gitu loh. Nah, pada saat kita gitu, apa kita berani ngasih goceng kita itu apa enggak gitu. Pada saat kita sudah bisa memberikan pada saat kita kepepet kayak gitu, berarti kita istilahnya apa ya? Istilahnya kayak sudah benar-benar bisa ikhlas gitu loh memberikannya pada saat yang kita saat lagi kekurangan itu. Karena pada saat kekurangan itu kadang kita susah untuk memberikan atau berbagi sama yang lain gitu. Oke, paling itu aja sih. Intinya kalau kita membantu, kita juga ikut terbantu dalam bersyukur dan merasa happy itu, teman-teman. Karena tujuan hidup kita adalah apa? Tujuan hidup kita adalah apa? Ayo. Tadi Giovanno mau itu, mau jawab. Kamu juga tadi udah itu komat kamit. Tujuan hidup kita apa, Kak? Apakah mengasihi, Kak?
membagikan kasih Tuhan kepada sesama. Iya. Tujuan hidup kita adalah bahagia, teman-teman. Ya. Bahagianya bisa seperti yang tadi, kalau kita menyumbangkan, kita bahagia kan? Gitu. Intinya bahagia. Oke. Thank you ya teman-teman atas partisipasinya. Kakak kembalikan lagi ke Kak Monik. Oke, thank you Kak Jevon untuk sharing firman-nya hari ini. Semoga teman-teman bisa dikuatkan lagi untuk kita mau peduli sama sesama kita di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan. Nah, teman-teman, sekarang kita main games dulu yuk, dikit-dikit yuk. Nih, tapi teman-teman harus, ini butuh konsentrasi nih gamesnya ya. Jadi gini, kakak bakal ngasih satu clue, boleh dong Kak Jevon tayangin. Ini harus konsentrasi nih, karena clue-nya ini harus dipikir sendiri. Oke. Jangan, ya bener. Nih, oke. Kita main yang namanya keliling dunia. Teman-teman lihat layar dulu ya. Sekarang, ini contoh ya. Sekarang saya di Dubai. 3, jangan nenek saja nenek. Oke. Maaf, bentar. Ada kesalahan teknis, guys. Nah. Oke. Ulang ya. Teman-teman perhatiin. Ini harus dipikir sendiri clue-nya nih. Sekarang saya ada di Dubai. 3 jam lagi saya berada di mana? Jawabannya di Belanda. Ayo. Teman-teman harus temuin nih clue-nya. Coba ya, Kakak Monik ke Kak Jevon ya. Gimana Kak? Kak Monik main contoh ke Kak Jevon ya. Oke. Kak Jevon kan sekarang saya di Dubai, 3 jam lagi saya di Belanda. Nah, kan Belanda ya. Dari Belanda, 4 jam lagi saya berada di mana? Dari Belanda ya? Dari Belanda 4 jam lagi saya berada di mana? Lagi di Argentina, Kak. Wih, betul. Teman-teman tahu nggak nih? Tahu nggak cara mainnya? Ayo, dipikir. Nggak tahu. Jawabannya tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Coba dicari. Yang bisa nemuin keren nih. Nih, tadi kan Kak Jevon berarti Kak Jevon coba tanya Kak Monik deh. Terakhir di Argentina ya, Kak? Oke. Sekarang Kakak lagi di Argentina nih. 3 jam lagi Kakak ada di mana ya? Sabar ya. 3 jam lagi. Di Dubai? Di mana? Dubai. Bukan. Di Cina. Siapa itu? Cina. Bukan. Di Susah ya kalau 3 ya? Kak? Di Gorontalo. Iya, Gorontalo, betul. Ayo teman-teman, tahu nggak cara mainnya gimana? Nih, coba baca ya tulisannya. Sekarang saya lagi di Dubai. 3 jam lagi saya berada di Belanda. Coba perhatiin tuh kata-katanya. Didalamin, diresapi. Dubai, terus 3 jam, terus sama B, Belanda. Ayo. Masih kelihatan nggak sih, Kak? Atau keluar? Oh, keluar ya? Nih, contoh lagi ya. Keliling dunia. Kakak sekarang ada di Indonesia. 2 jam lagi, kakak berada di Singapura? Malaysia? Bukan, 2 jam lagi dari Indonesia. Singapura. Salah. Ciyogi jawab Nepal, betul tuh. Betul.
Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Yang tahu dapat hadiah. Ayo, kemarin udah sakit kan kepalanya kan? 2 minggu lalu, sekarang sakit kepala lagi. Udah, siapa yang udah berasap kepalanya? Ini teka-teki nih teman-teman. Teka-teki silang. Oke. Yang Apa betul. kita tahu aja Kak? Langsung ini deh, kalau ada pertanyaan nanti langsung ke chat ya. Jadi biar kita tahu nanti. Oh, itu siapa tuh yang jawab tuh? Juan. Nah, Juan kayak udah ngerti nih. Oke. Coba kita tes ke Juan ya. Kita coba tes ke Juan. Juan, kakak sekarang lagi di Malaysia. 2 jam lagi kakak sekarang di mana? Amerika. Wih. Wah, Juan udah ngerti betul. Berapa jam lagi, Kak? 2 jam dari Malaysia. Oh iya benar. Iya betul. Wah, Juan hebat juga nih. Teman-teman, ada yang tahu nggak? Ini kita kasih clue-nya atau gimana nih, Kak, cara mainnya? Apa Jangan dulu, Kak. Kita Iya. Berarti nih Juan udah dapet nih satu nih. Coba. Ayo teman-teman dibikin lagi ya. Clue-nya nih, teman-teman perhatiin aja soalnya ya. Sekarang saya berada di Dubai. Perhatiin kata Dubai. D-U-B-A-I. Dev sakit kepala lagi. Mohon maaf ya Dev, ini kita seru-seruan. Terus 3 jam lagi saya berada di Belanda. Coba lihat Dubai, 3 jam, Belanda jawabannya. Oh, aku tahu. Oke, jangan di ini dulu. Jangan di. Giovanno, kakak berada di? Ya. Berada di Amerika. Ya. 3 jam lagi, kakak berada di mana? Ekuador. Iya. Betul. Kita langsung lombain kali, Kak. Maksudnya gini, kalau sekarang saya ada di Dubai 3 jam berarti huruf yang ketiga dong dari kata Dubai. Jadi huruf B, Kak. Negaranya harus huruf depannya B. Nah, udah dikasih tahu nih sama Giovanno. Ya udah dikasih tahu. Kita mau lombain malah. Gak apa-apa Kak, gak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, ini fun-fun aja. Nah, jadi teman-teman udah pada ngerti belum? Tadi dikasih tahu tuh sama Giovanno. Sudah ngerti. Kita bikin lomba yang cepet-cepet ya Kak ya? Oh ya, boleh. Kan nih, kan Dubai. D-U-B-A-I. 3 jam berarti huruf ketiga dari Dubai. Huruf ketiganya apa? D-U-B. Berarti B kan? Iya. Nah, berarti jawaban negaranya itu depannya B. Apa aja? Gitu. Brazil. Berhasil ya mengucapkan teka-teki ini. Coba yuk kita main ya teman-teman ya. Nggak terlalu hafal nama negara. Nggak apa-apa kalau negara nggak tahu, misalnya daerah juga nggak apa-apa. Misalnya Jakarta, Sumatera, atau Gorontalo, Surabaya, atau mau ke Bekasi juga boleh guys. Oh iya, Bekasi. Bekasi, Cilincing, mau kemana? Kuningan juga nggak apa-apa dah, dikasih. Ke Bandung juga nggak apa-apa. Coba ya. Kamu nih sekarang berada di China. Apa? China ya. Apa? Coba. Ulang. Kamu nih sekarang berada di Jerman. Jerman guys, Jerman. Ayo. 3 jam lagi kamu nih berada di mana? 3 jam lagi guys. Rusia. Romania. Guys, sorry. Kita ini dulu. Yang bisa jawab langsung chat ya, langsung chat biar kita bisa langsung lihat siapa yang cepet-cepet ya. Oke. Di games yang ini kita cari 2 pemenang ya Kak ya.
Oh iya, boleh, boleh. Oke, yuk. Siap? Oke, terima kasih Kak Yogi untuk pembatasnya. Kakak Monik yang deg-degan ya. Oke. Kakak Monik hari ini sekarang berada di Belanda. Deg-degan, Kak. Sabar, sabar. 4 jam Siap-siap. lagi kakak berada di mana? 4 jam. Yeay. Wah, cepet banget yang ngetik. Morgan yang pertama tuh. Bener gak sih? Bener. Ya, bener semua nih jawabannya nih, daripada ngerti nih. Tapi kita Oke. cari yang tercepat ya, Kak. Ya, kita ambil yang tercepat ya, Morgan ya. Oke, untuk pertanyaan pertama dimenangkan oleh Morgan. Yeay, congrats Morgan. Oke, next. Yang susah dikit, Kak. Kakak Jevan mau ngasih soal nggak? Apa ya? Kak Yogi mau ngasih soal nggak? Bentar ya, kakak mikir dulu. Apa ya, Kak? Oke. Ayo. Kakak Monik sekarang berada di Jepang. Tiga jam lagi Kakak Monik berada di mana? Widih. Wih, ya ampun, ini ketiknya cepet-cepet banget. Queen, congrats Queen. Paris, Panama, Palestina, Paris, Palestina, Portugal, Papua, Polandia. Wih, Keren. Teman-teman kalau di sekolah bisa nih tanya main-main sama teman-teman nih. Nama gamesnya Keliling Dunia. Iya betul. Nanti kalau yang nggak tahu nanti bingung-bingung dia kalau nggak tahu. Iya betul. Oke. Tadi siapa Kak? Queen ya? Queen. Berarti untuk game ini kita ada 2 pemenang. Oke. Morgan dan Queen. Apa mau tambah satu lagi, Kak? Satu lagi, tapi kita mau Angelus, mau ini Kak, doa dulu Kak, jam 12. Ratu Surga. Kita, tapi nanti next game apa nih Kak? Satu lagi Kak? Next, satu lagi tuh namanya game bola dunia. Intip-intip dulu Kak. Intip sedikit ya. Iya. Ini kunci jawabannya tadi ya, guys. Iya, yang tadi udah pada ngerti Kak, itu udah pada Nih, gampang. kita intip tipis-tipis ya. Bumi itu bulat. Nah, ini kita lihat dulu nih ya clue-nya. Ini Kakak tahu nih. Coba ya. Bumi itu bulat. Nih kayak di belakangnya ini bulat. 4. Bukan. 8 tambah 9 itu 3. 9 tambah 9 berapa, ayo? Ini bukan matematika ya, guys ya. Ini games ya. Nanti jangan kira ntar Kakak Monik gak bisa ngitung apa ya. Masa 8 tambah 9 3. Ini wah, Darwin udah dapet nih. Darwin udah dapet nih. Ini kita lihat-lihat dulu ya clue-nya ya. Nanti kita main habis kita doa Ratu Surga. Nanti jam 12. Bentar lagi. Ini Darwin udah dapet nih jawabannya nih. Bumi itu bulat clue-nya ya. Darwin nanti kalau udah tahu jangan kasih tahu dulu ya. Bumi itu bulat. 8 ditambah 9 itu 3. Coba 9 tambah 9 berapa? Kalau bumi itu bulat. Kak Jevan kayaknya juga nggak ngerti ya Kak ya. Kak Monik doang nih yang ngerti nih kayaknya. Oh, 2. 2, iya 2. Tipis-tipis ngerti Kak. Tipis-tipis ngerti sedikit lah. Apa nih? Not understand how to find the answer of this. Nah, coba nih kok dilihat clue-nya. Bumi itu bulat. 8 tambah 9, 3. Jadi Kak Jevan juga belum tahu nih. Kak Jevan juga mikir nih, ayo Kak. Aku tahu. Tahu Kak, tahu. Jangan dikasih tahu dulu.
Jangan dikasih tahu dulu. Biar seru dulu. Oke. 9 tambah 9 berapa? 9 tambah 9, 2. Nah, kalau 10 tambah 9 tambah 8, 4. 9 tambah 10 tambah 9 tambah 8. Berapa? 10 tambah 9 tambah 8, 4. Iya, itu. Ayo. Nah, sambil teman-teman mencari clue-nya, apa nih ya? Ini clue-nya iseng juga ini. Ini nggak bisa. Ini harus dilihat nih clue-nya tuh ya. Bumi itu bulat. Teman-teman. Jadi jangan dipikir si Monik nih nggak bisa matematika nih, masa? Oke. Nah, sekarang kita mau doa ratu surga dulu ya. Teman-teman semuanya. Kak Yogi, apakah bisa bantu share doa, Kak? Bisa kan? Oh iya, oke. Oke, teman-teman minta satu orang dong untuk... Saya mau. Juan. Siapa itu? Juan ya? Iya. Oke, boleh. Teman-teman sambil didoain bareng-bareng ya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya. Sebab ia yang setia kandung. Haleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung. Haleluya. Setelah bangkit seperti yang disabdakannya. Haleluya. Doakanlah kami pada Allah. Haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah. Perawan Maria. Haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan putramu. Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, Perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Juan. Teman-teman, ada yang ingat nggak kenapa kita doanya Ratu Surga? Kenapa nggak Malaikat Tuhan? Yo, ada yang ingat nggak kenapa? Karena ini masa Prapaskah. Wih, betul. Itu tadi siapa? Juan ya? Iya. Iya. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang lupa atau belum tahu, karena kita kan lagi masa Prapaskah, itu kita doanya Ratu Surga. Kalau hari biasanya itu kan kita Malaikat Tuhan. Oke, terima kasih. Nah, yuk Kak, Jevon, kita iseng-iseng lagi ya, games iseng. 20. Coba ya. Coba ya kakak kasih lagi ya. Bumi itu bulat. Nah, 8 tambah 9 itu 3. 9 tambah 9 itu 2. Kalau 10 ditambah 9 ditambah 10 itu berapa? 10 tambah 9 tambah 10. 3. Tuh, 3. Cepet banget. Udah pada ngerti nih. Ayo. Coba teman-teman. Coba ya. Ini tapi belum mulai ya, teman-teman. Ini kita masih memikirkan clue-nya. Bumi itu bulat. Ayo, bumi itu bulat. Kalau 10 tambah 10, 2. 9 tambah 9, 2. Ayo, Kak Jevon ngerti nggak? Berapa? Lo lagi ngetik, Kak? Oh iya. Misalnya 10 tambah 10. Banyak banget itu, Kak Jevon. Biar pusing. 10 tambah 10 itu 2. Kalau 8 ditambah 8 itu berapa? 4. 8 tambah 8, 4. Betul. Ayo, siapa yang udah ngerti? Udah banyak nih yang ngerti nih. Darun udah senyum-senyum nih. Saya ngerti nih gitu ya. Ngerti.
Oke. Tahu caranya. Baru ngerti, Dev baru ngerti. Ayo teman-teman, ada lagi ya yang udah bisa mengerti nih, bumi itu bulat. Oh, ini ada di TikTok kata Atalia. Ada ya? Bumi itu bulat. Kenapa bisa berhubungan dengan bulat, Miss? Karena itu cluenya, Nicole. Itu emang bikinannya. Ya, tapi saya masih nggak ngerti gimana cara. Nah, ini kita mau ngasih tahu gimana nih, Kak? Kita kasih aja tahu ya. Aku. Siapa yang mau ngasih tahu? Giovanno lagi. Saya. Iya. Coba menghitung lingkaran yang bukan bumi itu bulat. Ada angkanya, ada lingkaran, hitung lingkarannya. Wah, betul Giovanno. Jadi kan itu kan cluenya bumi itu bulat. Jadi kita fokus ke angka yang ada bentuk bulatnya. Kayak 9, itu kan ada bulatnya tuh. 8 ada bulatnya tuh. 10 ada nolnya tuh bulat. Nah, itu dihitung. Kalau misalnya 8, kan ada 2 berarti dia bulatnya. 2. 8 tambah 9, 1. 3. Gitu. Iseng ya, ini emang gamesnya ya. Oke. Yuk, ini kita main aja nih ya. Kak Jevon ngerti belum? Udah dong. Emang emang gamesnya iseng, jadi nggak make sense, emang sedikit tidak make sense. Jadi ini emang game iseng gitu. Kadang-kadang tak ada logika ya, Kak. Iya, bukan yang logika matematika. Mohon maaf ya. Yes, for fun, betul Nicole. Good. Ngerti ya? Ini buat nanti. Mau dilombain nggak, Kak, yang kali ini? Nggak usah, Kak. Ini buat main aja, Kak. Iya. Nah, nanti teman-teman bisa nih tanyain temannya teman-teman nanti kalau lagi ketemu lagi Zoom gitu kan. 9 tambah 9 berapa ayo? Gitu. Nanti kalau yang nggak ngerti bingung sendiri nih. Oke, guys. Ada lagi nggak, Kak Jevon gamesnya? Udah ya? Abis. Oke. Kak Yogi ada tambahan, Kak? Nggak ada. Oke, Kak. Kak Yogi ini perlu ambil ini Kakak main games lagi buat ininya anak-anak. Udah dapat berapa ya? Baru 2, Kak. Oh, boleh kalau mau main games lagi. Oke. Main games yang mana, Kak? Yang keliling dunia aja kali ya. Oh iya, boleh yang keliling dunia aja ya. Keliling dunia ya. Sampai teman kita main yang keliling dunia lagi ya. Pusing ya bumi bulat ya, guys. Kita nyari bumi bulat. Kita nyari berapa orang lagi ya? Kita nyari 4 orang lagi ya. 4 pemenang. Boleh. Oke. 4 pemenang berarti 2 lagi ya? Cari 5 pemenang, Kak. Berarti 3 lagi. Oh, oke. Oke. Ya, yang udah menang tadi nggak lagi, nggak apa-apa. Nanti kita skip kalau yang tadi udah menang ya. Yang tadi udah menang kan udah ada 2. Oke. Nih kita main lagi ya guys ya. Yang keliling dunia ya. Yang negara-negara itu loh. Oke? Lihat chat, Kak. Diketik lagi jawabannya ya. Diketik lagi ya jawabannya ya. Kak Jevon ada nggak soal, Kak? Oh, oke. Ada nih, Kak Jevon udah ngasih soal nih ke kamu nih. Susah sekali. Levelnya hard banget nih, guys. Nah, sekarang Kak Monik berada di Venezuela. Di apa? Negara Venezuela. Tahu nggak? Tadi apa? Ini Kak Jevon nih ngasih soal. Oh, ketik. Ini kasih soal kesusahan nih Kak Jevon nih, bentar ya. Ketik ya, Ven nih. Ini Kak Jevon tanggung jawab. Venezuela. Venezuela, oke? Ini teman-teman.
Kakak sekarang berada di Venezuela. Oke, udah lihat ya tulisannya. 5 jam lagi kakak di mana? 5 jam. Ayo. Bang, ini Kak Jefan yang nyari soalnya. 5 jam. Ayo 5 jam. 5 jam, 5 jam. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Susah. Zimbabwe itu bener nggak Kak Jefan? Bener ya? Aku yakin di sini teman-teman pada pinter semua tuh kan tahu kan? Tahu ya. Oh, negara Z suka banget ya Kak Jefan. Yo, Oke, boleh dicatat Kak. Juan Kak, ya. Ya, Morgan soalnya dia salah tadi, salah ngitung. Oke. Ini kakak kasih yang gampang ikut deh. Ayo, next lagi ya, soal ya. Kakak Wani sekarang berada di Hong Kong. Hah? Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Hong Kan? Kong. Oke. Hong Kong. 5 jam lagi kakak Monik di mana? 5 jam Hong Kong. Wih, sekali. Oke. Betul Kalimantan, Korea, Kenya, Korea Selatan, betul. Siapakah yang tercepat Kak? Samuel, oke. Satu lagi, soal terakhir. Panjang banget ya. Korea Selatan dah. Iya. Sekarang aku di Portugal. 4 jam lagi aku di mana? Wih, Darwin, cepet banget. Turki, Taiwan, betul. Oke, kita udah dapet ya. Oke, yang terakhir berarti Darwin ya. Iya. Oke teman-teman, terima kasih sudah bermain. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan. Oke, teman-teman, kita foto bareng apa ya? Kita foto bareng ya teman-teman. Udah mau akhir nih. Siapa yang mau foto Kak? Siapa yang foto ya? Foto. Yuk, boleh kasih lihat mukanya yang cakep-cakep. Udah mandi kan semuanya? Ayo buka kameranya teman-teman. Kamera aku rusak. Nggak apa-apa, yang bisa ya. Jovano, kita foto bareng dulu ya. Luisa nggak kelihatan mukanya, cuman kelihatan pipinya doang. Clarence, Eksa udah. Ya. Queen udah, Cleo udah. Clarence udah, Kevin, Geraldo, Salvo, Selin. Oke, siap ya, Ray? Mau buka kamera nggak yuk, Ray? Ray, Atalia? Aku jadi beruang kutub nggak apa-apa kan Kak? Iya, nggak apa-apa. Juan. Selin, Atalia, Nicole mana nih? Udah jarang on cam nih. Gak mau on cam. Foto bareng Nicole. Gak ada foto bareng dong. Wah, Nicole kenapa Nicole? Ayo Nicole foto bareng, nggak apa-apa. Ayo percaya diri teman-teman. Thank you ya udah mau dan cakep. Oke yuk kita foto ya. 1, 2, 3. Tunggu lembar kedua ada 2 ini. 1, 2, 3. Oke. Gaya bebas yuk. Gaya bebas. Sekali lagi gaya bebas. 1, oh iya boleh. 1, 2, 3. Nah, yang lembar kedua, tunggu sebentar.
Sekali lagi, yang lembar kedua. 1, kok tangannya ada banget itu? 3. Oke, makasih teman-teman. Kelin jadi 4 tangan ya? Sekarang kita mau doa penutup ya, Kak Jevon? Oh iya, ada doa penutupnya. Apa yo yang mau mimpin doa penutup? Kak. Siapa? Darwin ya? Oke, thank you Darwin. Sebentar ya. Masih aja game. Oke. Oke, silakan. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Allah Bapa yang Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena selama pertemuan ketiga ini, Engkau mengingatkan kami akan ketulusan dengan kasih, kerelaan untuk memberi dengan tulus kepada sesama kami, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Bantu kami agar tetap berguna bagi sesama dengan pengantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you, kasih, Darwin. Terima kasih semuanya. Ada lagu penutup, Kakak? Oh iya, boleh, Kak. Wih, kayak senam nih. Gerak-gerak nih, Kak. Yeay, thank you. Biar semua bahagia ya, bener kan? Thank you semuanya. Yang sudah partisipasi. Ya, thank you semuanya. Kita ketemu lagi kapan ya, Kak? Tanggal bulan April. Betul, tanggal 10. 10. Oke, teman-teman. Bener nggak sih, Kak Yogi? 10 ya? Tanggal, coba sebentar ya. Oke. Tanggal 10. Oke, jangan lupa ya teman-teman, tanggal 10 April kita ketemu lagi. Thank you semuanya. Nanti yang mau main game nanti lagi ya, tanggal 10.